senang-senang bukan dilarang, tapi harus ada rambu-rambunya. Termasuk diantaranya adalah ya, kalau mengadakan acara lomba, ya lomba yang tidak bertentangan dengan syariat dong. Adapun berdandannya seorang laki-laki dan perempuan ini melanggar syariat. Lanallahu mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah murka kepada kaum pria yang berdandan gaya perempuan, biarpun hanya hiburan. Justru itulah hiburan harus halal. Hiburan masih ada dong, punya dong ide-ide cemerlang yang tidak melanggar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uti channel dimanapun berada, silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, terima kasih. Di hari dan bulan Agustus ini kita akan merayakan ya, pesta kemerdekaan, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada bangsa ini. Dengan merdekanya ya bangsa ini keluar dari penjajah ya. Kita ya di sini bangsa ini mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan diberikannya kemerdekaan. Namun ya, dengan bergembiranya masyarakat merayakan kemerdekaan ini, jangan sampai salah kaprah. Intinya harusnya mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kenikmatan kemerdekaan. Tapi justru malah sebaliknya, mengkupuri ya, intinya melanggar norma-norma syariat yang kita jalankan. Di antaranya banyak ya, semacam kegembiraan, memeriahkan dengan adanya kemerdekaan, semacam perlombaan-perlombaan ya. Ini ada yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim, karena ini akan mengandung, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya seorang laki-laki berpakaian perempuan. Ini yang tidak diharapkan oleh agama kita. Bahkan ini bukannya mensyukuri nikmat Allah, tapi justru sebaliknya, mengkupuri nikmat Allah. Bahkan Allah akan melaknatnya ya. Coba kita ya simak juga ini dari Ustadz kita ya. Ustadz Khalid Basalamah terkait tidak bolehnya ya seorang laki-laki berpakaian perempuan. Silakan untuk bisa. Tidak boleh main-main, tidak boleh coba-coba, nggak boleh menyerupai, nggak bisa. Kata Nabi SAW, ya. Allah melaknat. Nggak boleh menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nggak bisa, nggak ada toleransi. Nggak bisa main-main di soal seperti itu. Hukumannya berat. Bahkan Allah menghancurkan kaum Lut, kita tahu di balik negerinya dan dihancurkan gara-gara itu. Makanya ibu hati-hati, jangan pernah membuka pintu untuk anak-anak. Ini sudah pernah saya jelaskan, ada faktor internal dan faktor eksternal penyebabnya ya. Faktor internal itu orang tua. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu mungkin punya anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Anak yang perempuan ini paling bungsu. Dia biarkan anak perempuannya main sama kakaknya, main bola, jadi kayak laki-laki lah. Nanti itu bisa jadi lesbian tuh. Jadi penyakit lesbian, karena dia nanti merasa dirinya laki-laki. Ini nggak boleh. Mestinya ibu sendiri kan memang anak perempuan itu. Sama ibu masuk ke dapur, cuci piring. Memang perempuan, harus diperempuankan. Sama kalau kita balik, kalau ada orang punya 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah yang paling bungsu ini laki-laki. Nanti kakaknya pakein baju perempuan, pakein bando. Ini nggak boleh. Jangan. Nanti jadi banci itu. Itu faktor internal, nggak boleh sama sekali. Hah? Boleh, kalau masak nggak masalah. Yang dimaksud ini menyerupai perempuan dalam arti kata, memang dia orang lihat ragu, ini laki-laki atau perempuan nih?
penampilan, cara ngomong, gitu kan. Kalau masak itu nggak ada masalah, karena memang laki-laki boleh masak. Ya. Di Saudi itu hampir seluruh Saudi semua laki-lakinya bisa masak. Sudah jelas ya penjelasannya bahwa laki-laki tidak boleh ya memakai pakaian perempuan. Ini menyerupai perempuan. Ini yang tidak boleh, akan mendapatkan laknat Allah. Dan ini ada penjelasan juga dari Ustaz Das'ad Latif ya, terkait dengan perayaan kemerdekaan ini. Kita harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan dengan adanya kemerdekaan ini, bukan malah sebaliknya mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur dengan diberikannya kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru menimbulkan laknat Allah ini. Kalau dengan cara kegembiraannya boleh-boleh saja dengan kegembiraan merayakan kemerdekaan, namun jangan sampai menyimpang dari akidah-akidah Islam itu sendiri. Bahkan ini banyak ya perayaan-perayaan yang dilakukan tidak sesuai syariat Islam itu sendiri. Coba kita simak penjelasan dari Ustaz Das'ad Latif terkait perayaan kemerdekaan. 17 Agustus nyanyi di lapangan, gabung-gabung sama laki-laki. Apa perempuan dilarang olahraga? Harus kau olahraga supaya tetap kau cantik dan sehat. Yang dilarang kalau olahraga campur-campur laki. Bayangkan kalau ibu di depan, celananya ketat, baru ibu-ibu 1, 2, lakinya orang di belakang 3. Apa dia tuh? Majelis taklim kok begitu? Ada lagi yang lebih parah, ulang tahun pesta rakyat. Ini nih, sebentar lagi kita ulang tahun pesta rakyat 17 Agustus. Bikin panggung besar, nyanyi bareng-bareng, laki perempuan campur-campur, goyang ke kiri, kanan. Apa itu? Orang gila itu begitu. Penjelasan dari Ustaz Das'ad Latif ini sudah jelas-jelas ya, merayakan kegembiraan, menyambut ya kemerdekaan boleh saja dilakukan dengan gembira karena telah terbebas dengan merdekanya bangsa ini. Tapi jangan sampai ini perayaan ini menjadikan bukan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan kemerdekaan. Justru malah sebaliknya mengkufuri nikmat Allah. Ini akan mendapatkan laknat Allah. Ini akan mendapatkan adab Allah. Jangan sampai ini perayaan ini dengan kegembiraan ini tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Apalagi ini ya, banyak ya yang dilakukan, laki-laki menyerupai perempuan, memakai pakaian perempuan dengan perayaan ini. Ini yang tidak boleh ya dilakukan. Allah akan melaknatnya ya laki-laki yang menyerupai perempuan. Semoga ya bangsa ini ke depannya lebih baik lagi, dan Allah selalu melindungi kita semua dari segala macam bahaya dan bencana, dan Allah selalu memberikan kita hidayah untuk lebih baik lagi dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.